Assalamualaikum, salam rahayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 88 dan kita masih menceritakan tentang legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumiha. Namun kita masih di Majapahit, masih melihat apa yang terjadi dahulu dan apa yang terjadi kemudian. Jika di episode yang lalu kami sudah banyak menceritakan tentang apa-apa saja yang sudah dilakukan Majapahit terhadap lawan-lawan politiknya, terutama yang namanya pengkhianatan, tipu muslihat. Nah, sekarang di episode ini kami akan memberikan judul Karma Majapahit, ketika pengkhianatan berbalik menjadi kehancuran. Kisah ini banyak tidak disukai orang, karena selama ini kan kalau cerita Majapahit itu kan ceritanya manis semua. Kalau bisa yang sisi hancurnya, apa yang terjadi kalau bisa dihapus. Untuk itulah kami tidak akan menceritakan yang manis-manis lagi tentang kerajaan Majapahit. Karena itu sudah banyak yang menceritakannya. Bagaimanapun sisi gelap Majapahit itu tercatat di media manapun ya. Catatan-catatan sejarah baik di Tiongkok, kami sudah ceritakan lah apa yang terjadi di Perang Bubat, apa yang terjadi di Raden Wijaya dulu mengkhianati pasukan Mongol, bagaimana Perang Bubat, bagaimana Kebo Iwa, dan itu juga nanti akan menjatuhkan kerajaan Majapahit dan Gajah Mada di Sumatera. Sehingga legenda tewasnya mati Gajah Mada di Tumihang itu bukan omong kosong. Wong di Pulau Jawa dengan Bali aja dia nggak gampang mengalahkannya. Hanya pakai tipu muslihat. Bukankah seperti itu? Kita akan cerita karma Majapahit. Kita mulai bro. Sejarah sering ditulis oleh para pemenang, namun tak selamanya kebenaran bisa dikubur dalam catatan yang dipoles. Di balik kejayaan Majapahit yang megah, ada jejak darah dan pengkhianatan yang tak bisa disembunyikan selamanya. Dan kini kita hidup di zaman di mana kebenaran bisa digali kembali. Bukan dari istana, tapi dari ingatan rakyat. Lalu ada sebuah pertanyaan, apakah penyatuan yang dibangun di atas pengkhianatan adalah persatuan sejati? Menjadi gema moral yang terus menggema dalam sejarah. Dan sejarah sendiri memberikan jawabannya, bukan lewat teori, tapi lewat kejatuhan. Pertama, hancurnya Majapahit oleh pengkhianatan dari dalam. Setelah mencapai puncak kejayaan di era Hayam Wuruk dan Gajah Mada, keretakan mulai muncul dari dalam tubuh Majapahit sendiri, khususnya sesudah tewasnya Mahapati Gajah Mada dan juga meninggalnya Hayam Wuruk. Apakah yang terjadi dulu? Pertama adalah Perang Parekrek 1404-1406. Perang saudara antara Wiramawardhana dan Bre Wirabumi. Alih-alih melanjutkan stabilitas, ambisi dan konflik internal meledak dalam perang berdarah antar bangsawan. Ini bukan serangan luar. Ini akibat retakan yang disemai sendiri. Lalu pengkhianatan adipati-adipati. Setelah era itu banyak wilayah vasal seperti Demak, Cirebon lainnya mulai melepaskan diri, melihat pusat kekuasaan semakin melemah dan tidak lagi dihormati. Yang kedua, munculnya Demak dan keruntuhan total. Ironisnya Majapahit yang dulu menggunakan tipu muslihat untuk menaklukkan akhirnya dikhianati pula oleh wilayah-wilayah yang dulu ditundukkan. Dihancurkan secara spiritual dan politis oleh kekuatan baru, Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri di atas kekecewaan terhadap kebusukan Majapahit. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Raden Patah, pendiri Demak, adalah darah Majapahit sendiri, namun diabaikan oleh kekuasaan karena lahir dari ibu Tionghoa Muslim. Artinya pengkhianatan dibalas pengkhianatan, luka dibalas luka. Yang ketiga,
karma sejarah. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Majapahit menanam benih ekspansi lewat siasat dan pengkhianatan. Di akhir riwayatnya, Majapahit menuai kehancuran dari perpecahan dan pembangkangan. Ini menjadi pelajaran bagi bangsa manapun. Kekuasaan yang tidak menghormati dharma akan dikubur oleh sejarah yang lebih besar dari dirinya sendiri. Terbukti kan? Majapahit dikubur Demak selama 500 tahun. Sampai sekarang. Ingatlah, Kebo Iwa dulu dibunuh oleh jebakan. Dia Pitaloka dihina lewat tipu diplomasi apapun alasannya. Jaya Katwang dikhianati Raden Wijaya. Dan pasukan Mongol diperalat lalu diserang. Semua demi kejayaan Majapahit. Tapi kejayaan itu tak bertahan. Karena kekuasaan yang tumbuh dari pengkhianatan akan selalu dikelilingi oleh karma pengkhianatan yang lebih besar. Kami ulang di sini. Tapi kejayaan itu tak bertahan karena kekuasaan yang tumbuh dari pengkhianatan akan selalu dikelilingi oleh karma pengkhianatan yang lebih besar. Sejarah pun berkata, Majapahit bukan hancur oleh musuh, melainkan oleh bayangan dosa yang ia ciptakan sendiri. Kami ulangi lagi. Sejarah pun berkata, Majapahit bukan hancur oleh musuh, melainkan oleh bayangan dosa yang ia ciptakan sendiri. Suka tidak suka, itulah fakta yang terjadi. Kita menyaksikan hukum alam yang sederhana. Siapa yang menanam benih curang akan menuai buah kehancurannya. Majapahit bukan hanya sebuah kerajaan, tapi juga cermin bagi kekuasaan di masa kini. Beruntunglah Indonesia ini tidak dibangun oleh pengkhianatan-pengkhianatan seperti yang dilakukan kerajaan Majapahit dulu. Beruntunglah kita Indonesia tidak melakukan dan mencontek apa yang dilakukan Majapahit. Karena Indonesia merdeka karena perjuangan rakyat, bukan melakukan pengkhianatan seperti yang dilakukan oleh Majapahit. Lalu, apakah kita masih belajar dari sejarah? Apakah elit hari ini mengulang jejak Majapahit, menyatukan bangsa dengan tipu muslihat? Bukan dharma. Karena sejatinya persatuan yang dibangun di atas pengkhianatan bukanlah persatuan sejati, bro. Itu hanya penundaan dari kehancuran lebih besar. Kini kita punya teknologi. Kita bisa menggali ulang sejarah, membuka yang dulu ditutup dan memulihkan suara mereka yang dibungkam. Karma sejarah tak bisa dibohongi, bro. Siapapun yang menabur benih tipu daya akan menuai badai kehancuran. Dan hari ini kita semua dipanggil bukan hanya untuk membaca sejarah, tetapi untuk menjaga ingatan dan meluruskan arah peradaban. Sebagai penutup, Majapahit pernah berdiri gagah sebagai mercusuar peradaban Nusantara. Tapi kejayaan yang dibangun di atas pengkhianatan tak akan bertahan selamanya. Dan terbukti Majapahit cuma 200 tahun. Dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan di dunia ini, Majapahit itu terlalu pendek. 200 tahun hancur lebur, tak berbentuk. Sampai sekarang 500 tahun sudah berlalu. Ketika dharma ditinggalkan demi ambisi, sejarah mencatat bukan hanya kemenangan, tetapi juga kutukan. Hari ini kita tak lagi buta dengan ingatan rakyat, dengan teknologi yang membuka tabir sejarah. Kita bisa bertanya ulang, apakah benar kejayaan itu bersih? Atau ada darah dan air mata yang dikorbankan diam-diam? Kita tidak sedang mengutuk masa lalu, tapi kita belajar dari karma sejarah bahwa kekuasaan tanpa kebenaran hanya menunggu waktunya untuk runtuh. Kami ulang lagi, tapi kita belajar dari karma sejarah bahwa kekuasaan tanpa kebenaran hanya menunggu waktunya untuk runtuh. Kini
bukan istana yang menjaga sejarah, tapi kita, rakyat yang menolak lupa. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti pelan-pelan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.